Yang kedua, pada saat SD ini, karena 6 tahun jadi paling banyak saya kenang. Yang pertama kali terjadi di SD adalah saya gagal mendapatkan ranking 1. Pada kelas 5 SD saya mengikuti sebuah perlombaan menyanyi ya. Dan di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan, saya berhasil mendapatkan juara 1. Akan tetapi naik ke kejuaraan berikutnya di tingkat yang lebih besar, saya gagal mendapatkan juara. Bahkan 3 besar pun tidak. Kelas 6 saya itu ikut lagi latihan nyanyi. Kebetulan ada dari suatu lembaga musik yang sengaja datang memberikan les khusus bagi anak-anak tuh di SD saya dulu. Saya ikuti, tapi saya sadar gitu, suara saya beda gitu. Kelas 6 itu. Saya kemudian bertanya-tanya gitu, kenapa suara gua kok beda gitu kan? Dan pada saat saya cari tahu, pubertas jawabannya. Pubertas itu adalah musuh besar bagi para penyanyi, terutama bagi pria. Puncaknya itu waktu SMP. Kita lanjut ke SMP. Nah, pada saat SMP, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, saya itu sama sekali nggak mau gitu menyanyi. Sama sekali nggak mau menyanyi. Kenapa? Suara saya itu hilang-hilangan. Nggak bisa gitu ngomong seperti ini tuh nggak bisa. Teriak-teriak pun nggak bisa gitu. Di SMK, saya gagal menyadari bahwa saya telah salah jurusan. Selama 3 tahun, saya menjalani sekolah saya dengan sangat-sangat terpaksa. Sehingga hasilnya adalah saya yang sekarang ini, gitu. Saya tidak mengambil pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya dulu. Dan setelah saya menyadari bahwa saya itu salah jurusan, ada plot twist besar, yaitu saya ingin kuliah. Plot twist ini pun telat saya sadari. Di kelas 12 saya baru sadar saya itu pengen kuliah. Dan seperti yang Anda bisa tebak, saya itu gagal di tahun pertama dan kedua. Di tahun pertama saya gagal mengikuti SNBP dan UTBK. Di tahun kedua saya gagal mengikuti UTBK dan ujian mandiri. Kembali tidak lolos. Dan kegagalan yang baru-baru saja ini terjadi kepada hidup saya, yaitu saya gagal mengikuti audisi seleksi Gita Bahana Nusantara 2025 untuk paduan suara yang akan tampil nanti di Istana Merdeka. Esensinya adalah saya ingin melihat seberapa jauh saya bisa bertahan, seberapa jauh saya bisa memegang kata-kata yang saya katakan kepada diri saya sendiri. Dan karena masih ada 1 kali lagi kesempatan untuk saya masuk PTN tahun depan, saya berkata kepada diri sendiri bahwa saya tidak akan pernah gagal lagi. Tunggu saja tahun depan. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton yapping saya kali ini. Syukur-syukur ada manfaatnya, kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.